Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan edisi ke-8 ya Bapak Ibu. Kemudian sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, para ahli bait dan para sahabat, dan kita umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan ya kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur yang telah memfasilitasi Zoom meeting maupun support semuanya ya. Kemudian juga pada tim IT-nya, Balai Guru Penggerak Kaltim juga, yaitu Mas Wahyu, Mas Solis, dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita kehadiran keynote speaker kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM. Bapak Ibu, beliau adalah pengawas jenjang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian juga narasumber hebat dan keren kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Dudi Guntoro SPD, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara dari SMA Negeri 210. Kemudian Ibu Ani Nurbani SPD, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara dari SD Negeri 005 Sanga-Sanga. Baik Bapak Ibu, webinar ini karena memperkas saya adalah dari ide rekan-rekan Guru Penggerak Angkatan 5 yang ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua guru hebat di sini ya. Jadi baik pengalaman maupun pengetahuan dan pemahamannya selama pendidikan guru penggerak pada angkatan kelima. Baik Bapak Ibu, untuk kita mulai pada edisi ke-8 ini, marilah saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM untuk memberikan sambutan dan juga arahan ataupun motivasi kepada kita semua supaya kita lebih mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta webinar yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita berjumpa walaupun melalui Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ini kekhususan berkaitan dengan guru penggerak. Beberapa saat yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, kami mendapat materi dari Direktorat Jenderal Pembinaan SMA yang berkaitan dengan guru penggerak ini. Di sana pemerintah itu menaruh harapan besar di guru penggerak ini yang berkaitan dengan transformasi pendidikan. Oleh karena itu, setidak-tidaknya guru penggerak itu harus mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah. Kenapa ini terjadi? Kenapa guru penggerak itu diluncurkan? Kenapa kurikulum merdeka itu diluncurkan? Karena ada masalah besar yang dihadapi oleh pendidikan. Selama ini pendidikan kita pada tataran PISA itu urutan ke-7
70 itu ke 9 dari bawah dari 71 negara. Jadi urutan ke-9 dari bawah bukan dari atas. Oleh karena itu sudah berbagai upaya oleh pemerintah dilontarkan, diluncurkan untuk menanggulangi hal itu. Oleh karena itu, terakhir ini ada dimunculkan guru-guru penggerak. Ini maksudnya biar menjadi agent of change, agen perubahan, transformasi pendidikan. Jadi guru-guru penggerak nanti seharusnya bisa merubah mindset semua guru yang ada di Indonesia. Mindset yang semula pada tataran enjoy, tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada masalah, ternyata secara internasional kita punya masalah. Gitu ya. Yang kedua, pemerintah menaruh harapan besar kepada guru penggerak untuk menemukan akar masalahnya. Sebenarnya pemerintah sudah berbagai upaya, termasuk menstandarkan sarana dan prasarananya, menstandarkan kesejahteraan gurunya, menstandarkan ini dan itunya, tetapi tetap sampai sekarang belum beranjak berubah. Oleh karena itu, harapan besar untuk yang ditangguhkan, ditaruhkan di pundak Bapak Ibu sebagai guru penggerak ini. Untuk membuat perubahan-perubahan, loncatan-loncatan. Jangan sampai kita tertinggal terus internasional. Yang ketiga, agar masalah-masalah itu bisa terselesaikan setelah menemukan akar masalah kenapa sih Indonesia tertinggal, maka perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar lembaga pendidikan tetapi peduli pendidikan. Beberapa tahun yang lalu kita ingat ada Tanoto Foundation yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua, sekarang ada di Kalimantan itu LP Ma'arif NU yang juga bergerak di bidang pendidikan. Yang ketiga, Yayasan Tunas Cahaya Bangsa juga bergerak di bidang pendidikan. Yang keempat, Yayasan Teman Kita yang di Balikpapan dan Yayasan Kasih Sejati yang di Balikpapan juga bergerak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sayogianya kalau andai kata ada program dari beliau-beliaunya itu untuk bisa ditarik, dijadikan narasumber di guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak harus bisa memastikan bahwa siswa tersebut adalah betul-betul belajar. Jangan sampai terjadi anggapan isomorfik mimikri. Seakan-akan belajar, tapi tidak belajar. Seakan-akan setiap hari masuk, tetapi pikirannya di luar sekolah. Nah, guru penggerak ini harus bisa memastikan itu bahwa anak tersebut betul-betul di dalam kelas, betul-betul pikirannya juga di dalam kelas, sehingga nanti setelah selesai mata pelajaran anak tersebut betul-betul paham apa yang diajarkan. Gitu. Oleh karena itu, di pundak Bapak Ibu guru penggerak inilah
menaruh perhatian besar pemerintah akan adanya transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran. Nah, sementara ini Bapak Ibu, belenggu-belenggu tentang kemajuan sekolah ini sudah banyak dikurangi oleh pemerintah. Di antaranya, kalau setiap tahun sebelum UN dihilangkan, setengah tahun sebelumnya sudah sibuk dengan mempersiapkan tentang UN, sementara kita lupa akan rohnya pendidikan, maka sekarang dengan tidak adanya UN, tapi diganti AN, yang hanya mewakili beberapa anak di sekolah itu, kurang lebih ada 45 anak, ini menjadi perwakilan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya selaku pengawas, saya berharap banyak kepada Bapak Ibu yang masuk di guru penggerak ini, baik yang angkatan 5 ataupun angkatan yang sebelumnya. Minimal ada transformasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Minimal. Syukur kalau nanti sudah bisa merembet ke tetangganya atau lintas sekolah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Apa tugas Bapak Ibu ke depan, bagaimana Bapak Ibu mensikapinya, dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan kependidikan di sekolah, minimal di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pencerahan dari Bapak Dr. Haji Suwarno MM, pengawas ya jenjang SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Beliau juga adalah koordinator pengawas untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ya Pak. Betul. Iya, ini jenjang SMA. Jadi insya Allah beliau ini yang mengkoordinir atau mengkoordinator dari seluruh jenjang SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya, luar biasa bagi kami bahwa tugas penggerak ini adalah yang terdepan di dalam mentransformasi pendidikan di sekolahnya, minimal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi siswanya juga harus kita pastikan belajar, bukan seolah-olah belajar atau seakan-akan belajar. Baik, mungkin izin Pak kita foto bareng bersama, siapa tahu Bapak ada kegiatan yang lain yang disambung dengan aktivitas yang lain Pak. Bapak Ibu silakan buka open kameranya, kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu ya. Saya agak rubah dulu ke galeri. Silakan Bapak Ibu kita foto bareng dalam, ya alhamdulillah sudah 50 orang ya Bapak Ibu, 50 peserta mengikuti webinar pada di awal-awal menit ini, luar biasa ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ini dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum open kameranya. Ya baik, saya ambil dulu. Gaya bebas saja Bapak Ibu ya, boleh jempol dan lain sebagainya. 1, 2, 3. Baik, kemudian layar 2-nya. Saya ambil lagi layar 2. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Suwarno MM ya pada malam hari ini memberikan waktu dan motivasi buat kita semua. Jadi dengan lulusnya kita sebagai guru penggerak adalah awal perjuangan kita untuk mentransformasi pendidikan baik secara tingkat sekolah maupun di tingkat sekolah yang lain atau entitas sekolah tetangga ya Bapak Ibu gitu. Baik, saya panggilkan dulu untuk ini ya, untuk narasumber kita yang pertama ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, ini ada narasumber hebat kita malam ini meluangkan waktunya ya Bapak Dudi Guntoro SPD dari SMA Negeri 2 Sebulu ya. Bapak Ibu ini juga guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beliau juga suami istri ya Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 5 ini dengan Ibu Wiwin ya, Ibu Wiwin Windiarti, dan satu sekolah juga Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa ini. Ini bisa berjuang bersama-sama memajukan pendidikan di sekolah di SMA Negeri 2 Sebulu, dan memang SMA 2 Sebulu juga termasuk terbaik ya Bapak Ibu, kepala sekolahnya kemarin termasuk juara 2 ya Bapak Ibu di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Baik, saya persilakan Pak Dudi Guntoro SPD untuk menambahkan biografinya nih atau ya semacam pengenalan singkat lah. Silakan Pak Dudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pada malam hari ini mungkin saya tidak terlalu fokus menyampaikan materi berbagi hal yang positif dalam acara webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat guna bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian guru penggerak, atau bahkan ada yang mau jadi guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM selaku Koordinator Pengawas untuk wilayah Kutai Kartanegara tingkat SMA. Terima kasih juga saya ucapkan kepada perwakilan BGP Kaltim yang sudah memberikan fasilitas Zoom pada setiap sesi yang kita jalankan selama hampir kurang lebih mungkin kalau diruntut nanti 1 tahun ke depan. Nah, pada kesempatan ini izin saya share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Mantap, mantap. Nah, di sini saya akan berbagi sebetulnya nanti lebih banyak kepada diskusi karena materi yang saya sampaikan ini sebetulnya materi yang umum dan sudah Bapak Ibu dapatkan di kegiatan calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Nah, di sini saya hanya akan mengulang saja kembali apa yang pernah kita pelajari bersama dari materi pada modul 1.4 tersebut, yaitu penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah, materi ini sebetulnya mungkin Bapak Ibu lebih menguasai ya daripada saya. Saya hanya menyampaikan insya Allah yang saya bisa. Nah, sebetulnya dari teori yang sudah kita dapatkan tentang restitusi, segitiga restitusi pada guru penggerak angkatan 5 kemarin, jadi teori ini sudah saya coba terapkan di sekolah. Nah, di sini saya di sekolah sebagai wali kelas 12 IPS 2. Nah, sebelum ke cerita nanti praktek baik yang saya praktekkan di sekolah, di sini saya akan menyampaikan dulu secara teori apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin silahkan Bapak Ibu nanti mencermati apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang ataupun keliru, saya berharap ada
masukan, perbaikan dari apa yang saya sampaikan. Nah, di sini budaya positif itu yang nantinya itu sebetulnya akan melahirkan disiplin positif. Budayanya dulu adalah tradisi kebiasaan dari suatu tempat. Kemudian positif adalah nilai-nilai yang baik. Materi budaya positif antara lain di situ ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi itu sendiri. Pandangan. Jadi disiplin positif merupakan unsur utama dalam budaya positif. Kata disiplin identik dengan kebijakan jika dibawa ke dalam sebuah terbayang adalah murid yang patuh pada tatanan aturan kelas sekolah, patuh pada tata aturan sekolah, baik itu di dalam kelas maupun sekolah pada umumnya. Jika melakukan kesalahan, akan terkena hukuman. Konsep disiplin positif bukan kepada bagaimana seorang guru bukan muridnya dalam menumbuhkan disiplin dirinya. Motivasi internal untuk mewujudkan Terima kasih, diulangi. Konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Suwarno, salah satu peluncuran kurikulum merdeka adalah untuk memperbaiki dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Disiplin. Dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin dari kepada murid melalui segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Contohnya, contoh sederhana yang mungkin sering kita lakukan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri yang sebetulnya kadang tidak disadari. Misalnya di sini mencontohkan mengepalkan tangan. Ternyata yang menjadi kendali dalam diri ya kita sendiri, gitu loh. Nanti bagaimana pengepalan tangan itu juga dilakukan melalui kesadaran yang kita miliki. Nah, kemudian disiplin diri, motivasi yang kuat dalam diri agar tidak disiplin oleh orang lain. Disiplin yang bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang menjauhi hukuman.
Kemudian tujuan disiplin positif menanamkan motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya. Nilai-nilai kebajikan, religius, saling menghargai, dan menghormati, mengasihi, berbagi, gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, mandiri. Contohnya peristiwa Bapak Ibu hadir pada setiap kegiatan ataupun rutinitas dalam kegiatan sekolah, misalnya tepat waktu. Motivasinya apa? Nah, di sini karena kita menghargai waktu, salah satunya menghargai diri kita sendiri, menjadi teladan bagi murid, siswa-siswi yang melihat kita. Dan rekan kerja, karena saya meyakini bahwa tindakan ini sesuai nilai kebajikan secara universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman, tindakan mendidik anak menggunakan hukuman atau penghargaan. Jika anak-anak melakukan kesalahan, mereka akan diberi hukuman sebagai cara agar kesalahan tidak dilakukan lagi. Sebaliknya, jika anak-anak melakukan suatu hal yang benar, mereka akan diberi penghargaan sebagai suatu bentuk apresiasi yang orang tua berikan. Namun, sadarkah orang tua bahwa cara seperti itu sudah tidak dianggap lagi sesuai? Apa alasannya? Alasannya hukuman bahwa menghukum adalah sesuatu yang menyakitkan, yang terjadi pada waktu yang panjang. Bisa terjadi trauma, anak akan membenci peraturan, mendorong akan menyalahkan diri. Kemudian alasan penghargaan bahwa memberikan anak tidak kreatif lagi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Garson tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Larson Garson tahun 96. Ini masuk ke dalam apa? Hukuman atau konsekuensi. Terlambat masuk. Guru menyuruh membersihkan kaca. Jadi kalau kita dalam kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah, ada siswa yang terlambat datang, kemudian guru menyuruh membersihkan kaca atau disuruh menyapu halaman. Murid terlambat masuk ke lapangan 10 menit. Ini kebetulan dalam guru olahraga, contohnya, menyuruh ambil sampah di lapangan agar kelihatan bersih. Kemudian murid menjatuhkan gelas minuman, bapak guru di lantai. Kemudian guru menyuruh mengepel. Yang keempat, murid terlambat masuk lapangan 10 menit, guru olahraga menyuruh keliling lapangan basket 10 kali. Nah, ini ada contoh-contoh yang sering kita temukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ini apakah ini nanti masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian dari materi segitiga restitusi, salah satu yang harus kita buat dalam proses belajar mengajar di awal, salah satunya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibangun dengan cara membuat kesepakatan kelas. Ini sudah materi ini pernah kita pelajari dan pernah dipraktekkan di
setiap kelas sekolah masing-masing. Ini akan mengetahui kondisi lingkungan kelas dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki siswa. Dan siswa akan mempunyai gagasan bersama untuk memperbaiki diri dan perbaikan kelas sesuai dengan gagasan dan cita-cita yang akan dicapai. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5, bertahan hidup, ya. Ini yang dasar sekali, bagaimana salah satunya yang kita perlukan untuk mempertahankan hidup itu misalnya udara, makan, dan lain sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana kita juga perlu ingin dikasihi, disayangi, dan mencintai. Dan yang ketiga, kesenangan. Nah, ini berkaitan dengan salah satunya mungkin hiburan, bagaimana juga kita selain disibukkan dari rutinitas dalam keseharian, juga perlu adanya Maaf ya Bapak Ibu, sepertinya Pak Dudi Guntoronya lagi kendala jaringan ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Baik Bapak Ibu, ya saya sambil menunggu Pak Dudinya. Jadi di sini ada namanya segitiga restitusi ya. Silakan Pak Dudi. Sudah join. Kalau jaringan kurang bersahabat, Pak Dudi bisa di-off-kan kameranya. Iya, jadi tinggal share screen-nya dan audionya dinyalakan tentunya. mana Pak? Share screen-nya belum, Pak. Nah, tinggal di share screen, Pak. Kalau bersabar ya Bapak Ibu, posisi lagi men-share screen. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan. Ya, mantap Pak Dudi, lanjut Pak. Maaf Bapak Ibu, kebetulan Lagi hujan deras informasinya ya Bapak Ibu di daerah Sebul. Jadi mungkin faktor jaringan juga ini. Faktor hujan deras ya Bapak Ibu, harap bersabar. Nah, di sini iya, hilang lagi, harap bersabar ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya segitiga restitusi kalau kita juga dalam pendidikan guru penggerak. Di situ akan mempelajari termasuk kebutuhan dasar ini Bapak Ibu di sini sudah. Oke, Pak Dudi lanjut, Pak. ya, maaf Bapak Ibu karena cuacanya kayaknya hujan deras. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Di yang pertama, penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan.
Kemudian sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Yang kelima, sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Segitiga restitusi. Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan itu? Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa saja yang telah kita sepakati? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa penerapan segitiga restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, demikian Bapak Ibu pada malam hari ini. Jadi di sini di akhir pemaparan yang saya sampaikan tadi sekilas itu mungkin kalau materi lebih banyak ini saya hanya juga mengutip dari media yang ada, kemudian dari modul yang sama-sama telah kita pelajari yang ada di calon guru penggerak angkatan 5 kemarin. Nah, di sini saya di akhir materi ini akan bercerita. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menyampaikan materi tentang berbagi hal yang baik di dalam beberapa sesi, termasuk salah satu sesi yang ke-8 ini. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya di sekolah, di kelas saya wali kelas 12 IPS 2, di mana memang kelas IPS ini mungkin Bapak Ibu yang mengajar SMA tahulah ya bagaimana karakter siswa-siswi kelas IPS. Nah, di sini memang ya saya minta maaf sebelumnya, bukan saya menjudge bahwa kelas IPS itu tidak baik. Hanya saja ada oknum dalam tanda kutip anak di kelas saya itu memang agak luar biasa ya. Luar biasanya itu susah sekali untuk dibimbing dan dinasehati. Nah, di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi yang pernah saya pelajari pada anak didik saya sebagai wali kelas ya. Sebagai wali kelas IPS ini, jadi si satu anak ini saya berikan inisial Y. Misalnya, apa pelanggaran yang dilakukan? Pelanggaran yang dilakukan adalah yang pertama merokok di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua berkelahi. Kemudian tidak mengerjakan tugas. Dan yang paling sering dilakukan si anak Y ini tadi itu terlambat datang masuk sekolah. Misalnya kalau jam 7.20 siswa sudah di sekolah, kemudian 7.30 memulai pelajaran. Nah, anak ini kadang bisa datang itu hampir jam 8 baru datang ke sekolah. Dan ini sangat sering sekali, berulang-ulang itu dilakukan. Padahal yang namanya, saya sebagai wali kelas, menasehati, kemudian mencoba melakukan pendekatan personal, dari maksudnya perorangan, ya antara saya dengan si anak ini tadi, itu sudah sering saya lakukan, Bapak Ibu. Cuma hasilnya itu tetap tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sampai pada perjalanannya itu dari mulai saya sebagai wali kelas yang sudah mendapat laporan dari berbagai guru,
kemudian naik ke BPBK penanganannya, dan pemanggilan orang tua itu sudah berkali-kali, bahkan sampai orang tua itu mungkin malu untuk datang ke sekolah. Nah, tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Tetap anak ini melakukan pelanggaran, terutama mengenai keterlambatan sekolah, kedatangan sekolah di pagi hari. Nah, itu alasan utamanya adalah telat bangun, susah untuk dibangunkan pada waktu pagi hari untuk berangkat sekolah. Sampai anti klimaks kejadian ini harus sampai di tangan kepala sekolah, yang mana penanganannya juga sama, sudah berkali-kali berulang-ulang, dan hasilnya juga kurang memuaskan. Nah, ini khusus terjadi pada satu anak ini. Nah, ini kenapa saya ingin ceritakan di sini. Saya juga ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu, bagaimana, apakah ada yang salah dari saya dalam melakukan pendekatan atau melakukan restitusi terhadap anak tersebut, atau memang saya kadang terpikir kembali ketika pada sesi 2 Pak Sigit menyampaikan berbagi praktik positif juga. Di situ beliau di kesimpulan akhir menyampaikan bahwa intinya adalah meningkatkan kesabaran. Nah, di situ sebetulnya kadang kita sebagai manusia lah, saya yakin Bapak Ibu di sekolah kalau ada hal-hal yang seperti itu atau menemukan siswa yang seperti itu, kadang saya kesabaran itu agak agak ada batasnya gitu loh. Jadi kadang-kala timbul tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen melakukan hal-hal yang bagaimana supaya si anak ini bisa taat terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah. Nah, bahkan sampai saat ini 2 minggu menjelang ujian sekolah, penilaian ujian sekolah akhir yang dilaksanakan oleh sekolah, si anak itu belum ada perubahan. Bahkan kepala sekolah menganjurkan, sudahlah kalau begitu sekarang diamkan saja si anak itu, tidak usah diberikan perhatian khusus, tidak usah, karena masih banyak anak-anak yang lain yang perlu kita bimbing dan kita bina. Nah, dari cerita yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu di sekolah, ya, ini maaf saya tidak berbagi hal yang positif, bahkan mungkin, tapi mudah-mudahan positif dari apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti kepada saya. Nah, berbagi pengalaman bagaimana menangani hal-hal tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu, jika ada pemaparan saya yang memang tidak berkenan, saya minta maaf, apalagi ada yang salah, karena memang kemampuan saya mungkin belum bisa sebaik Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti di sesi apakah itu masukan, saya berharap memang kalau pertanyaan sih mungkin malah bingung nanti saya menjawabnya. Tapi bagaimana Bapak Ibu memberikan memberikan contoh solusi dari apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu untuk kasus semacam ini. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Taufik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dudi Guntoro SPD, materi luar biasa pada malam hari ini ya Bapak Ibu, yaitu di mana segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi dari itu kita bisa mengetahui sebelum
ke disiplin positif dari segitiga restitusi. Kita mulai dengan keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diketahui bersama ya, dan kebutuhan dasar manusia juga ada 5 itu yang harus kita perhatikan pada murid kita. Baik, Bapak Ibu, silakan sesi berbaginya. Adakah yang ingin raise hand maupun yang di kolom chat? Baik, saya lihat di kolom chat dulu ya, Bapak Ibu. Dari Mai 004 ya. Nah, ini. Assalamualaikum, mau bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi anak siswa yang over usil, suka memeras temannya di sekolah, agar kita sebagai guru juga terhindar dari sanksi Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih jawabannya. Ya, silakan Pak Dudi. Bagaimana Pak cara mengatasi anak siswa yang suka usil ya, over usil, suka memeras temannya, Pak? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini sebetulnya kami kita juga sama-sama belajar bagaimana sih mengatasi permasalahan yang tentunya berbeda-beda dari setiap sekolah yang dialami oleh Bapak Ibu. Nah, kalau dalam mengatasi anak usil, sebetulnya karena saya mengajarnya di SMA, mungkin ada beberapa perbedaan ketika Bapak Ibu mengajar di SD ataupun SMP. Nah, kalau saya secara pribadi untuk mengatasi anak yang usil itu, mungkin usilnya itu kadang mengganggu temannya. Nah, di sini sebetulnya kalau secara biasa yang kita lakukan, menegur itu kan biasanya, ayo sudah, jangan bergurau atau jangan bercanda terus. Nah, itu umum kita lakukan, jamak kita lakukan peneguran-peneguran semacam itu. Cuma hanya saja ketika mengerjakan tugas atau ada penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tentu saja bagaimana kalau saya menegurnya secara pribadi itu tadi kadang anak itu saya datangi ya, kemudian saya tanya bagaimana sih kenapa kamu kok bercanda atau bergurau. Nah, kadang-kala kalau di tingkat SMA mungkin rasa ininya berbeda, Bapak Ibu, beda dengan di TK ataupun di SD. Rasa mungkin ada rasa malu, tapi kadang-kala memang ada si anak itu yang memang ketika ditegur itu kurang tidak malu dengan teman-temannya atau dengan gurunya. Nah, yang seperti itu sebetulnya yang perlu kita melakukan penanganan khusus. Nah, kalau saya diajak, karena saya guru seni budaya, berarti kalau dalam kegiatan praktek itu saya bimbing langsung terhadap tugas apa yang sedang dikerjakan pada saat itu. Nah, mungkin kalau berbeda dengan Bapak Ibu guru yang pada saat itu menyampaikan materi teori, nah bagaimana penyampaian materi teori itu bisa si anak itu bisa ya mencoba mendengarkan atau memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin demikian Pak Taufik. Baik ya, terima kasih Pak Dudi Guntoro, jawabannya yang luar biasa ya. Jadi sebetulnya maaf, saya ingin banyak masukan dari Bapak Ibu mengenai hal-hal yang saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan itu tadi. Silakan, terima kasih. Oh ya, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang menanggapi dari cerita Pak Dudi tadi ya.
Nah, Pak Undud ini lumayan luar biasa karena sebagai wali kelas 12 IPS 2 tadi ya, luar biasa. Baik, di sini ada resen 2 orang, mungkin bisa menanggapin dari Ibu Mulia SPD dulu. Silakan Ibu Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Dudi mengenai budaya positif. Nah, kita sebagai guru penggerak, saya yakin berada di posisi atau di level yang sama, dalam artian kita sama-sama berjuang bagaimana kita menerapkan dan mensukseskan budaya positif ini, terutama bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi untuk membangun disiplin dari dalam atau motivasi intrinsik siswa tanpa kita melakukan suatu hukuman. Baik, mungkin saya sedikit menyampaikan apa yang saya alami sebagai guru SD ya, yang tentu saja berbeda dengan yang di tingkat SMP atau SMA. Jadi dari pengalaman saya selama menerapkan segitiga restitusi ini, dari 5 posisi kontrol yang pernah saya lakoni, dari penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan di posisi sekarang saya sedang berjuang bagaimana supaya bisa berhasil menerapkan segitiga restitusi ini. Cuman yang saya alami ini selama menerapkan posisi control manager, murid saya itu cenderung malah kurang disiplin. Sehingga saya kadang-kala berintrospeksi diri bahwa mungkin kesalahan itu sejatinya ada di diri saya. Artinya saya belum menemukan cara atau trik yang betul-betul pas bagaimana supaya anak saya yang tadinya ketika saya berada di posisi pemantau, yang mana kami membuat kesepakatan hukuman, tapi tidak yang bersifat kekerasan fisik, tetapi lebih ke misalnya kalau tidak mengerjakan tugas kita sepakat ya, misalnya push up 10 kali, atau misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Dan itu berhasil, artinya anak-anak tingkat disiplinnya itu tinggi. Begitu kemudian saya menerapkan yang di posisi control manager, tidak lagi melakukan hukuman atau konsekuensi, anak-anak kok seperti ngelunjak. Walaupun saya memberikan masukan atau memberikan pendekatan bahwa nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati bersama ini tujuannya adalah bagaimana supaya mereka sadar secara penuh untuk tidak melakukan suatu tindakan yang salah demi untuk suatu keyakinan tentang kebenaran. Tetapi untuk anak SD sejatinya itu mungkin belum bisa 100% untuk menelaah atau memahami kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada kalanya saya di posisi di mana kemudian saya seperti merasa mungkin kalau kata kasarnya itu selingkuh. Artinya apa? Saya kan udah berkomitmen nih untuk berada di posisi control manager. Kemudian saya kembali ke posisi pemantau di mana saya menerapkan konsekuensi, sehingga kemudian anak-anak ini yang tadinya hampir 80% itu melakukan tindakan seperti misalnya tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka kemudian kembali seperti oh ya kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan guru. Tetapi kemudian saya menyadari, kemudian saya kembali lagi ke posisi saya sebagai control manager, yang mana anak-anak apabila melakukan suatu kesalahan berjamaah, artinya mereka beramai-ramai nih, misalnya tidak mengerjakan tugas, itu mereka kadang-kala saya kumpulkan, kemudian saya tanya penyebabnya apa. Rata-rata dari sebagian besar anak-anak itu mereka malas. Nah, kata malas ini menurut saya bahkan sampai saat ini obatnya itu memang hanya ada di diri kita sendiri ya, kalau rasa malas itu, karena rasa malas ini kadang-kala
bukan hanya ada di anak-anak saja, tetapi juga ada di diri kita pribadi. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri buat saya, mungkin juga untuk teman-teman, yang bagaimana kita sama-sama berjuang untuk mensukseskan penerapan kontrol manajer ini dalam upaya peniadaan hukuman baik secara psikis maupun fisik. Nah, itu. Nah, kemudian menanggapi dari cerita Pak Dudi ya, mengenai ada satu orang siswa yang udah berkali-kali diberikan pendekatan maupun restitusi masih tetap seperti itu aja. Bisa jadi itu memang penyebabnya karena adanya rasa malas itu tadi. Nah, rasa malas ini kalau bukan dari diri sendiri yang merubah, mungkin orang lain itu sangat sulit untuk merubah sifat malas ini. Nah, mungkin itu tanggapan yang mungkin saya bisa berikan mengenai cerita Pak Dudi tadi, bahwa memang kuncinya adalah kesabaran dari kita baik sebagai pendidik maupun terutama ini lingkungan si peserta didik, lingkungan keluarganya. Orang tuanya memang harus punya andil yang lebih besar dibandingkan kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Nah, jadi mungkin kuncinya adalah tetap adanya kolaborasi antara lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, bagaimana mengatasi dari sikap anak tersebut yang memang sebenarnya kalau saya melihat dari sudut pandang saya, memang kuncinya ada di rasa malas anak itu tadi. Mungkin itu saja sedikit tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mulia atas tanggapannya dan tadi ya. Silakan Pak Dudi, apa yang perlu ditambahkan? Terima kasih Ibu Mulia. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu juga merupakan masukan yang luar biasa bagus bagi saya. Dan nanti tadi Ibu menyampaikan bagaimana kita melakukan kolaborasi antara guru BP, kemudian guru wali kelas, kemudian kepala sekolah, dan orang tua. Nah, ini alhamdulillah juga sudah kami lakukan, kemudian mendapat penguatan kembali dari Ibu Mulia. Jadi saya mencoba kembali, kalau bilang Pak Sigit itu, untuk lebih melakukan atau meningkatkan kesabaran dari hal-hal yang kita lakukan dalam rangka mendidik dan membina anak-anak didik kita. Terima kasih Ibu Mulia. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi satu yang raise hand dari Ibu Lili Sumartini. Gimana Ibu Lili, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf pakai HP. Ya, terima kasih Pak Dudi mengingatkan materi kita ya dalam pendidikan guru penggerak kemarin. Dan permasalahan yang menarik dan itu juga sering terjadi tentu di sekolah-sekolah kita, tidak terlepas dari sekolah kami. Nah, ingin berbagi pengalaman saja Pak tentang masalah yang Pak Dudi hadapi. Kalau menurut saya tadi menambahkan dari Bu Mulia, sama juga yang ingin saya sampaikan, kita sebagai guru menghadapi siswa seperti ini yang merokok, terlambat, dan itu selalu terus-menerus, itu sering kita hadapi. Dan sudah kita lakukan restitusi, kita juga sudah memposisikan diri sebagai guru itu pada sebagai penghukum, kemudian membuat pembuat rasa bersalah, posisi juga sebagai teman, pemantau maupun manajer itu sudah kita coba berulang kali juga dengan siswa yang sama, tetapi masih kurang
kurang apa namanya hasil yang kita capai, karena memang semua itu tidak bisa instan dan semua itu butuh proses. Kalau dari saya Pak, saya kalau melakukan pendekatan dengan siswa, meskipun saya bukan guru BK, saya berusaha pendekatan ke anak gitu ya, karena kita tahu bahwa permasalahan anak itu kita harus tahu dulu masalahnya dari mana, apakah memang dari anak itu sendiri ataukah anak ini punya permasalahan lain sehingga mereka melakukan seperti itu. Jadi saya punya pengalaman pernah menanyakan kepada orang tua kepada anak yang jarang sering bolos, kemudian jarang ke sekolah, dan ternyata setelah saya komunikasi kepada orang tuanya, ya orang tuanya memang mendukung anaknya seperti itu, diberikan beban kepada anak untuk memang mengizinkan tidak masuk sekolah. Kenapa? Karena membantu orang tua. Dia kebetulan orang tua ini adalah pedagang, jadi anaknya laki-laki, dia butuh. Terkadang dia malah ikut izin dan sering minta izin kepada gurunya untuk diberikan waktu untuk membantu dia gitu. Tapi sering sekali. Jadi saya menyampaikan kepada orang tua ini bahwa berilah waktu kepada anak karena masanya sekarang dia untuk belajar, untuk di kemudian harinya bisa lebih baik lagi untuk ke karirnya ke depannya. Jadi jangan, saya justru bermohon kepada orang tua untuk tidak terlalu membebankan ke anak. Nah, seperti inilah kita, jadi anak itu merasa meskipun dihukum tetapi dia lebih mencintai orang tua, mungkin seperti itu ya. Tidak masuk sekolah, padahal kita sudah berusaha sebagai pemantau itu kita memberikan aturan-aturan dan sebagainya. Mereka pahami, anak-anak itu memahami apa sebenarnya aturan sekolah, guru pun sama. Tetapi ya itu tadi, kita tidak boleh juga menghukum dan juga tindakan kita tidak boleh apa ya, kita apalagi sekarang dalam kurikulum Merdeka itu selalu berpihak kepada murid kayak gitu. Jadi kalau yang kami lakukan ya kami intens memberikan kesadaran dulu kepada anak yang terutama bahwa sekolah itu bukan hanya kewajiban tetapi adalah kebutuhan bagi mereka untuk di masa akan datangnya gitu. Nah, orang tua juga demikian. Jadi kita juga restitusi kepada orang tuanya seperti itu. Jadi memberikan kesadaran juga kepada orang tua bahwa dia sebenarnya salah gitu melakukan anak seperti itu. Nah, tetapi juga kita juga bisa melihat orang tua masih pemikiran seperti di kampung ya, karena kami di kampung itu tidak juga bisa menyalahkan sepenuhnya. Jadi kita memberikan kesadaran kepada orang tua untuk pikirkanlah pendidikan anak seperti itu. Berikan, karena di sekolah ini punya aturan-aturan. Jadi saya masih menerapkan, ini saya masih belum pahami juga dalam kurikulum Merdeka itu kehadiran. Nah, kehadiran kami menyampaikan kepada siswa maupun kepada orang tua bahwa kehadiran harus 80% seperti itu. Jadi di luar itu lebih daripada kehadiran itu, maka siswa tidak naik kelas dan bahkan tidak bisa mengikuti ujian. Jadi kalau sudah sering bolos ataupun tidak masuk sekolah dari angka yang ditentukan itu, kita langsung panggil orang tua. Jadi orang tua ikut membantu. Nah, ini peran orang tua itu sangat penting sekali karena membangun kesadaran anak memang susah. Jadi kita butuh bantuan orang tua yang lebih banyak dengan anaknya seperti itu. Dan alhamdulillah dari pendekatan orang tua, anak-anak kami ya ada perubahan ke arah lebih baik. Nah, seperti yang terlambat itu pernah pada sesi yang lalu juga kami juga melakukan hal-hal
apa yang agar mereka itu terbangun kesadaran bahwa tidak boleh terlambat dan sebagainya, tanpa kita harus menghukum anak ya, khususnya hukuman fisik. Jadi semata-mata kita sebagai guru itu untuk anak ini bisa sadar akan tanggung jawabnya, kemandiriannya kembali untuk ke mereka. Jadi memang itu Pak Budi butuh sabar tadi, dan semua itu butuh proses. Tapi yang utama kalau dari saya berdasarkan pengalaman yang ada itu, yaitu pendekatan kepada orang tua terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak itu ada hubungan batin dengan orang tua. Jadi kalau kita minta bantuan orang tua lebih intens, dan kita juga terus intens menasehati dan sebagainya seperti itu, insya Allah akan timbul kesadaran bagi anak gitu Pak Dudi. Ya, terima kasih Ibu Lili. Saya belajar dari Ibu mengenai semangat, memang luar biasa sampean ini. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik dan mungkin perlu saya saya pikirkan kembali tadi yang Bu Lili sampaikan, bahwa ini butuh proses. Jadi tidak bisa apa yang kita lakukan semata-mata begitu kita lakukan kegiatan, begitu pula ada hasilnya. Ini memang mungkin saya kurang sabar dari proses yang berjalan itu tadi. Saya pengennya ada dampak dari apa yang saya lakukan. Saya terima kasih sekali Bu Lili ya. Kemudian saran Ibu tentang bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap orang tua. Nah, ini sebetulnya juga sudah saya lakukan, hanya mungkin perlu berulang-ulang dan ulang. Nah, saya kira satu yang saya simak dari yang Bu Lili sampaikan tadi, mungkin Ibu melakukan itu, pendekatan terhadap orang tua itu tidak cukup sekali, dua kali. Jadi mungkin perlu berkali-kali. Sehingga apa yang kita lakukan itu nanti terlihat nyata dampak dari pendekatan apa yang kita lakukan terhadap orang tua si anak ini tadi. Terima kasih Bu Lili. Boleh satu lagi Pak Dudi? Silahkan, iya. Jadi gini Pak, saya mungkin karena seorang ibu ya, jadi mungkin agak sedikit baper. Jadi kami kadang kalau diskusi pendekatan kepada anak itu terkadang terbawa rasa emosional. Nah, emosionalnya ini akhirnya menyentuh hati gitu. Sampai terkadang saya bercerita tuh seolah-olah saya itu di posisi dirinya. Jadi saya itu terkadang sampai menangis seperti itu. Jadi akhirnya anak itu tersentuh. Oh, jadi dia langsung meresapi juga apa. Jadi kami itu sama-sama seperti merasakan hal yang sama gitu. Jadi akhirnya dia menumbuhkan sadar dalam dirinya bahwa dia itu telah bersalah. Dia merasa rugi terhadap apa yang sudah dia lakukan pada dirinya sendiri. Ada kerugian itu adalah dari dirinya sendiri dan kembali ke dirinya, seperti itu Pak. Mungkin karena karena seorang ibu begitu, jadi itulah, jadi menyentuh anak ya, dari padahal saya itu sedih, memang sedih, cuma saya ingin anak ini saya ikut merasakan kesedihannya, dia juga merasakan kesedihan saya, seperti itu. Jadi kita seolah kayak satu rasa seperti itu. Padahal setelah siswa itu keluar, saya biasa-biasa aja, tetapi dampak yang saya terlihat sudah sedikit membaik dari sebelumnya, begitu Pak Dudi. Siap Bu, terima kasih. Jadi agak belajar acting sedikit sepertinya. Jadi, gitu perlu Pak, pakai drama gitu ya? Ya, karena guru kan harus pintar berperan begitu Pak. Siap. Ya. Terima kasih Bu Lili. Ya. Nah, kasih, Pak. Mungkin itulah perbedaan guru, salah satu perbedaan guru laki-laki dengan guru perempuan. Jadi guru perempuan dia lebih mengutamakan atau membawa rasa, ya. Iya. Dia lebih mencintai, kasih sayang terhadap murid-muridnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Lili, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan. Jadi memang pendekatannya dan perlu kesabaran yang
tidak serta-merta ya Bapak Ibu langsung bisa berhasil, tapi dengan usaha yang berbagai cara untuk bisa memberikan efek yang lebih baik kepada murid kita. Baik, saya lanjutkan ke pemateri berikutnya ya Bapak Ibu. Bisa di stop share dulu Pak Dudi. Siap. Baik, saya panggilkan dulu materi kedua kita dari Sanga-Sanga ya. Nah, Sanga-Sanga. Ya, silakan Ibu Ani Nurbani SPD dari SDN Sekolah Negeri 005 Sanga-Sanga ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih ya Pak. Terdengar suara saya Pak? Sudah mantap Ya, jelas. alhamdulillah. Untuk Bu Lili ya, menambahkan sedikit, mungkin yang dimaksud pencerahan tadi menyentuh anak itu dari hatinya Bu Lili ya, biar berasa gitu. Baik, untuk malam ini terima kasih untuk Pak Taufik sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di dalam room ini. Semoga tidak mengantuk karena saya dapat sesi terakhir dan juga cuacanya mendukung hujan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan yang mana sudah melimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM selaku pengawas jenjang SMA Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian terima kasih untuk Bapak Taufik selaku koordinator guru penggerak A5. Terima kasih juga untuk tim BGP Kaltim yang selalu memfasilitasi berikut tim IT-nya, serta Bapak Ibu guru hebat yang selalu setia hadir untuk mensupport kegiatan ini. Oke, saya izin share screen ya. Ya. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena konon katanya tidak kenal maka tidak tahu, begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya dari SD 005 Sanga-Sanga kebetulan sebagai wali kelas 6 dengan tugas tambahan sebagai pengelola Bosnas. Ya, kita lanjut. Di sini saya akan membawakan materi sedikit banyak berhubungan dengan materi yang dibawakan Pak Dudi tadi ya, luar biasa sekali yang beliau sampaikan. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang melalui profil pelajar Pancasila, wujudkan peserta didik yang cerdas berkarakter. Oke, kita lanjut. Bentar. Ya. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu ya sebentar di sini bagaimana kita agar bisa berpikir cerdas dengan cara yang tidak biasa, cara yang berbeda dengan mencari cara kreatif. Maka mohon berkenan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat ya, ikut permainan saya sebentar biar nggak ngantuk. Di sini saya minta ambillah 7 huruf dari deretan huruf di bawah ini, sehingga menjadi satu kata yang menunjukkan hal yang kita akan bahas pada malam hari ini. Salah satu kata yang akan kita bahas malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Dibantu ya Pak Taufik. Siap, siap. Ya. Apakah ada sudah menjawab? Ada yang jawab karakter. Wah, hebat sekali. Jangan-jangan sudah tahu nih. Ada yang lain? Harus 7 huruf ya? Harus 7 huruf, Bapak. Iya, Bapak Ibu harus 7 huruf diambil menjadi satu kata, ya, karakter. Silakan, ada yang lain? Iya, betul juga karakter ya.
Baik, sepertinya ini sudah ada pernah mengikuti ya dengan kata kunci kata yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, benar sekali Bapak Ibu. Apa yang disampaikan atau yang dijawab oleh siapa tadi Pak Taufik? Benar ya, Dari bahwa MRC, Pak Mercy kali. luar biasa Pak Mercy. Ini ya, benar ya. Bu Suci juga terukur katanya. Hebat. Oh ya, terima kasih Bu Suci. Di sini benar sekali apa yang dijawab tadi, bahwa yang terdapat dalam kata kuncinya adalah karakter. Kita lanjut. Di sini ada Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita tahu bahwa tentang profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari kebijakan di masa Mas Menteri ya, Pak Nadiem Anwar Makarim, di mana targetnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sini saya juga akan menyampaikan visi pendidikan Indonesia melalui 6 indikator yang mana sudah kita pernah pelajari ya pada pendidikan guru penggerak. Ada beberapa di sini, tidak perlu saya sebutkan, mungkin bisa kita baca sama-sama, di mana visi tersebut mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini ini semua pelajar Pancasila ini menjadi ciri nantinya. Nah, kita kan di Indonesia ini tugasnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi itu harus menghasilkan, di mana di sini disebutkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, mana Bapak Ibu guru hebat, jadi sumber daya manusia unggul ini ada definisinya ya. Nah, kita lihat di sini, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini semua peraturan tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita sering menganggap bahwa pelajar sepanjang hayat ini ya, kenapa saya tulis pelajar sepanjang hayat ini saya tebali ya. Ini dalam pemikiran kita, kalau kita sering menganggap bahwa pelajar sepanjang hayat itu dilabelkan mereka yang ada di sekolahan, entah itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi. Nah, tapi dengan definisi yang saya tampilkan tadi, sebenarnya semua yang ada di sini termasuk saya, mungkin Pak Taufik, Pak Mercy, Bu Suci, dan rekan-rekan yang lain yang ada di dalam room ini, itu adalah menjadi tugas kita yang harus belajar terus-menerus di situ ya. Nah, itulah sebabnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga dituntut bagaimana seandainya kita tidak mungkin seorang guru, misalnya dia akan mengajarkan yang 6 profil pelajar Pancasila tadi, 6 indikator tadi, sementara dirinya sendiri tidak memiliki karakter tersebut. Nah, inilah tantangan termasuk untuk kami yang berada di jenjang sekolah dasar, karena menurut saya disinilah tonggak yang akan menentukan nasib anak-anak ke depannya. Mari kita flashback sedikit ya tentang 6 profil pelajar Pancasila ini, tidak panjang lebar sih saya akan menjelaskan. Yang pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini mencakup ada beberapa poin, di mana di sini disebutkan ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Di mana yang saya pelajari bahwa pelajar Indonesia itu ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di sini ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita lihat di sini ya selanjutnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham sih sebenarnya di sini tentang 6 profil yang saya akan sebutkan ini ya. Tapi saya hanya mengingatkan kembali. Selanjutnya
kita lihat di spek berikutnya, di sini ada berkebinekaan global. Ketika berbicara tentang berkebinekaan global ini merupakan hal yang menarik kalau menurut saya. Kita ini kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan berkebinekaan global itu kita tidak hanya tahu dengan budaya lokal saja, tetapi lebih dari itu sih menurut saya, karena suatu saat bukan tidak mungkin ya kita atau anak-anak kita ini bisa mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri misalnya atau bekerja ke luar negeri begitu kan, dan akhirnya kita berharap anak-anak kita ini sudah siap menghadapinya gitu kan. Nah, itulah berkebinekaan global ini secara sederhana dimaknai sebagai berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, ketika pikirannya terbuka, maka hal ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong ini pada dasarnya sih mungkin semua kita pernah melaksanakan dan itu menjadikan kearifan lokal di tempat kita ya, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar seperti itu ya, dan mudah serta ringan. Kemudian di sini terbagi dari 3 definisi, kata kuncinya ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya ada mandiri. Nah, ini menjadi tugas untuk kita ya, menjadi tugas untuk mendidik anak-anak itu agar bisa mengetahui saya ini bisa apa sih begitu kan, dengan kata mandiri. Nah, kita di sini kita mencoba mengajak kepada anak-anak kita tuh supaya mengetahui dirinya itu seperti apa, potensinya itu seperti apa, dan itu juga menjadi tanggung jawab dari guru ya, agar bisa mengenali potensi dari anak-anaknya, dan tentu saja kita sebagai guru juga tidak bisa sih sebenarnya menyeragamkan kemampuan dari anak-anak kita. Namun di sini hal yang tidak perlu menjadi kendala. Karena apa? Karena kita itu hadir juga sebagai orang tua, perlu kita mengingatkan bahwa ada peran orang tua di sini ya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dudi, kemudian disampaikan oleh pencerahan oleh Bu Lili tadi ya, bagaimana antara guru dan orang tua itu harus berkolaborasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini bernalar kritis, ada dari 4 di sini ada 4 kata kunci: memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mengambil keputusan, serta merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah, di sini kita harus bisa mengajak anak-anak kita ini untuk bagaimana bisa memilah, kemudian memilih informasi yang benar, kemudian yang salah, lalu mampu mengaitkan kenapa itu benar, kenapa itu hoaks, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena banyak di kelas saya nyata seperti itu, anak-anak SD itu sekarang berbeda dengan anak-anak zaman saya dulu, tapi tidak tahu dengan zaman Bapak Ibu ya. Mereka itu luar biasa kritisnya, hal-hal kecil saja mereka bukan main itu ingin tahunya, seperti itu ya yang saya lihat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kreatif ya, dari salah satu indikator profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu guru hebat, kalau kita lihat di sini jangan kaget ya, anak-anak kita ini sudah canggih-canggih Bapak Ibu. Kita ini kalau kita tidak hati-hati sebagai guru, mungkin kita yang ketinggalan Bapak Ibu ya. Nah, di sini tantangan yang dihadapi. Kita lihat di sini kembali, kita teman-teman yang berbahagia mohon kita isi di kolom chat kira-kira apa yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh putra-putri kita ini saat ini. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada Pak Taufik?
Oh iya, ini ada mengalihkan anak dari game, betul sekali. Luar biasa. Mungkin ada yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Kita berseluncur kembali di room chat ya. Izin sebentar dulu tadi. Oh boleh. Iya Pak Taufik, ini saya ada sering siswa keceplosan dengan kata-kata kasar, baik mengendalikan emosi. Iya luar biasa Bapak Ibu. Baik, di sini kita lihat ya untuk tantangan yang dihadapi. Nah, ini dia. Mari kita kenang kembali Bapak Ibu. Di sini saya hadirkan atau tampilkan beberapa HP atau handphone ya. Yang masih ingat mana nih yang dipegang, yang pernah dipegang nih Bapak Ibu? Pak Taufik. Nggak ada, saya nggak pakai Nokia. Ini zaman dulu loh Pak, zaman dulu. Saya mencoba untuk bernostalgia dengan benda ini. Nggak ada, nggak pakai Nokia ya. Baik Iya. Bapak Ibu, ini benda yang luar biasa ya teman-teman ya. Kalau jatuh, bukan HP-nya yang pecah, tapi lantainya yang retak-retak begitu ya, saking kuatnya ya. Nah, ini HP diproduksi pada tahun 2000-an, entah salah saya yang salah atau yang Bapak Ibu yang benar ya, karena kurang lebih yang saya tahu ketika saya masih pernah pakai Nokia yang ini, ya, yang ini juga pernah. Nah ini bagaimana rasanya bangga luar biasa ketika ada telepon masuk ya begitu ya, apalagi pada saat di keramaian itu luar biasa kalau ada telepon masuk. Nah ini dia, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah barang ini atau benda ini masih diproduksi sekarang? Nah jawabannya tentu tidak ya, karena sekarang sudah berganti teman-teman dengan yang ini. Yang ini ya, ini gantinya. Perhatikan baik-baik apakah Bapak Ibu sudah berganti dengan HP yang ini? Wajib kayaknya, bukan tuntutan zaman kayaknya. Oh, tentu Tuhan yang Android, benar sekali. minimal Android kan. Iya benar. Nah ini gantinya tentu dengan merek-merek lain yang tidak bisa saya sampaikan atau tidak bisa saya tampilkan di slide ini. Nah teman-teman, apakah kita bisa memaknai dari gambar ini ya? Kita lihat di sini. Para ahli pernah mengatakan, saya pernah mendengar ya, di sini tantangan kita adalah jangan-jangan kecepatan kita untuk belajar bersama dengan HP atau handphone yang canggih-canggih ini, tapi tidak berlaku ya kira-kira dengan anak-anak, dengan teman-teman di sini. Kecepatan HP ini luar biasa ya. Nah, ketika kita masih berpikir menggunakan HP seperti HP ini, sedangkan anak-anak didik kita sudah berpikir sama seperti kecepatan Android ini, ya. Nah, ini. Nah, para Bapak Ibu guru hebat, para ahli mengingatkan kepada kita semua, mudah-mudahan tidak berlaku ya pada yang ada pada room ini, kembali saya ingatkan, kemampuan kita posisinya tadi saya ingatkan ada di HP jadul ini ya. Nah, kemudian anak-anak ada di HP sekarang. Maka perlu jembatan ya Bapak Ibu ya, supaya sebagai penghubung agar kita tersambung dengan peserta didik. Bagaimana kita supaya kita bisa tersambung dengan anak-anak kita di rumah dengan cara apa? Dengan cara ini ya. Dengan cara melakukan belajar sepanjang hayat seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya di sini ada jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, kemudian banyak coba dan banyak karya. Mohon maaf sebelumnya saya ada sedikit batuk Pak ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, kita itu tidak harus mesti menjadi master untuk memegang gadget yang keluaran terbaru ini. Tapi kita betul-betul tahu bagaimana cara kita menggunakan dengan bijaksana, bagaimana kita memanfaatkan secara positif dan produktif. Ya, Bapak Ibu guru hebat, tantangan kita hari ini adalah kita ini sedang untuk memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Nah, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan putra-putri kita. Yakinlah Bapak Ibu,
kalau masih di antara kita masih ada yang misalnya tidak meyakini kalau putra-putri kita itu cerdas, coba lakukan sedikit eksperimen sederhana. Misalnya kita kasih ke anak-anak gadget kita ya, beri waktu 15 menit, kita tinggal deh pergi masak misalnya seperti itu. Nah kita maka Bapak Ibu sekalian, ketika handphone kita itu dipegang anak-anak, banyak di antara kita ini mengatakan, nah tolong HP ini kamu apakan? Ibu mau WA tidak bisa. Nah dari mana anak itu bisa gitu kan? Nah ini dengan 3 metode, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Ya seperti itu. Selanjutnya. Nah di sini pada pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi. Nah ini di sini Mas Menteri juga, Mas Nadiem itu juga pernah mengatakan, jadi pelajar Pancasila itu harus memang banyak tanya, banyak coba, kemudian banyak karya. Jadi ini juga harus kita biasakan ya, karena ini juga merupakan bagian dari karakter, pembudayaan karakter. Nah banyak tanya, banyak coba, kemudian banyak karya. Karena banyak tanya ini akan memberikan kesempatan untuk anak-anak kita mengembangkan dirinya, lalu kreativitasnya, dan juga nalar kritisnya. Lalu banyak coba juga bagian dari kreativitas ya Bapak Ibu ya. Kita dampingi dengan kegiatan gotong royong. Kalau misalnya anak-anak itu pasti pernah mengalami gagal misalnya, tapi kemudian nanti dia akan mencoba bisa mengulang kembali ya, dan terus mengulang sehingga sampai dia bisa. Nah dengan banyak tanya, banyak coba, lama-lama akan membuat dia menjadi seorang yang mandiri dengan dan itu merupakan akhirnya nanti bisa menghasilkan keyakinan dia bahwa saya bisa menghasilkan karya. Selanjutnya di sini ada kita lihat di sini ada koneksi batin. Ini dari pertanyaan berikutnya bagaimana pertanyaan ini saya kutip dari Mas Menteri kembali, Pak Nadiem Anwar Makarim tahun 2020. Beliau mengatakan begini, proses pembelajaran itu akan berhasil kalau terjadi apa? Koneksi batin. Ya, koneksi batin itu ada di 2 ruang. Yang pertama di sekolah, guru dan siswa, ya di sini antara guru dan siswa, kemudian di ruang berikutnya ada di rumah ya Bapak Ibu, kemudian antara orang tua dan anak. Nah inilah kuncinya. Menurut saya sih koneksi batin tadi, apalagi Bapak Ibu guru hebat, pendidikan di dasar itu menurut saya berat ya Bapak Ibu. Saya juga memiliki anak di usia SD, rasanya untuk memahamkan ke anak itu perlu usaha tidak kecil. Perlu butuh koneksi batin yang perlu diperhatikan ya. Di rumah juga pertanyaan yang kita lihat di sini ada, sebagai orang tua sejauh mana kita mengetahui anak kita itu maunya apa, bagaimana usaha kita agar tidak ada kesenjangan. Nah ini memang memerlukan effort ya, usaha dari orang tua di sini. Kemudian bagaimana kita mengaitkan antara keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Kemarin ketika ada pandemi, Bapak Ibu, akhirnya kita menyadari ya sebagai orang tua bahwa orang tua itu adalah guru pertama dan juga utama. Nah, sehingga merubah paradigma kita sebagai orang tua dalam yaitu empati dan simpati, mau mendengarkan dan juga belajar. Jadi menurut saya ketika pandemi itu maka keluarlah berbagai banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini anak itu seperti apa sih? Ingin diperlakukan seperti apa? Kemudian di sini kita lihat yang mereka butuhkan itu cinta dan kasih sayang, kemudian tidak dibeda-bedakan, perlu penghargaan, saling memaafkan, bebas dari tindakan kekerasan. Nah, ini semua menurut saya yang diperlukan oleh anak-anak sekarang, perlu pendekatan dari orang tua. Selanjutnya di sini, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak seperti apa? Yang pertama itu tentu kita sebagai orang tua di rumah perlu menjaga keharmonisan keluarga. Lalu tugas kita untuk memenuhi kebutuhan anak.
melakukan stimulasi pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di mana di sini misalnya ketika dia masih berada di sekolah PAUD, ya kita berilah pendidikan sesuai dengan usianya dia, seperti itu ya. Ketika dia sudah menginjak SD, begitu juga seterusnya. Kemudian memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan, ini hal yang sangat penting. Ya, selanjutnya di sini sebaiknya kita melakukan komunikasi positif ya Bapak Ibu. Di antaranya itu tidak menyalahkan, kemudian tidak meremehkan, tidak perintah atau tidak memberikan titah seperti itu ya, tidak memberikan ceramah, tidak mengomel, tidak memberi label. Itu misalnya oh ini si Pak Taufik jerawatan, misalnya kayak gitu ya, misal ini ya. Kemudian tidak mengejek, tidak membandingkan, kemudian tidak menyindir. Nah, di sini ini yang perlu kita sebagai orang tua perlu kita lakukan. Apa yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu di sini sudah melakukan hal ini? Ya, hal kecil, hal sederhana namun bermakna untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita misalnya pulang dari bermain ketika mukanya bercemberut atau dari sekolah misalnya gitu. Pernah kita bertanya, coba cerita dulu Nak, kok wajahnya begitu, misalnya begitu kan. Nah, kemudian bagaimana harimu, coba ceritakan sama ayah dan ibu. Ketika misalnya kita melakukan kesalahan yang paling sering nih, pernahkah kita sebagai orang tua meminta maaf kepada anak? Padahal hal sepele seperti itu bisa mengajarkan, memberikan penguatan karakter loh Bapak Ibu kepada anak-anak, memberikan contoh ya. Jadi yang seperti ini tidak usah saya bacakan semua, bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang seperti ini, sapaan-sapaan sederhana inilah yang perlu kita banyak porsinya ya Bapak Ibu, agar anak kita ini merasa bahwa kita itu peduli seperti itu. Dan ada perhatian dari bahwa orang tua saya ini ada perhatian sama saya, begitu kan, seperti itu. Nah, ketika orang tua salah seperti yang saya sebutkan tadi, berusahalah untuk memberikan meminta maaf kepada anak. Hal itu kan yang menjadikan contoh kepada mereka bagaimana bersikap yang baik, memberikan karakter yang baik, penguatan karakter kepada anak-anak. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini untuk penguatan karakter ini saya juga sering membuka ya di media sosial untuk pusat penguatan karakter. Beberapa sosmed di sini, ini sudah saya cantumkan. Silakan Bapak Ibu, di sini ada beberapa wadah di sosmed, karena anak-anak kita itu sepertinya lebih senang jika kita berikan secara audiovisual. Medsos yang bisa dikunjungi di sini ada Facebook, kemudian ada Instagram atau IG, YouTube, kemudian ada juga TikTok. Ini semua di sini ada video atau menceritakan tentang cerdas berkarakter ya, untuk penguatan karakter anak-anak. Kalau misalnya untuk anak usia dini atau anak SD ya, saya sudah melihat mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan film Sopo Jarwo itu Bapak Ibu ya. Di situ ada kegiatan yang dilakukan itu gotong royong. Nah, kita bisa memberikan penguatan melalui media tersebut. Kita bisa menggunakan sebagai bahan ajar Bapak Ibu. Karena bisa melalui bahan ajar tersebut kita bisa memberikan proyek ya, pekerjaan berbasis proyek, itu nanti akan mengajak peserta didik agar lebih kreatif. Seperti apa sih karakter yang tertanam dalam misalnya video tersebut, misalnya dalam film Sopo Jarwo tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini mungkin pemaparan saya, mari kita bersama-sama mencari cara yang tidak biasa untuk menggetarkan hati peserta didik kita, sehingga suatu saat nanti anak-anak kita bisa terbang tinggi menjadi pribadi yang cerdas berkarakter. Mohon maaf jika dalam pemaparan saya masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Luar kembalikan ke biasa. Bapak Taufik ya. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu, materi malam hari ini ya. Disiplin positif ya dengan segitiga restitusi disambung dengan P3 ya. Nah, profil pelajar Pancasila untuk menghasilkan generasi cerdas berkarakter. Nah, Bapak Ibu, bagi yang melanjutkan memahami cerdas berkarakternya, tadi sudah dibagi sosmednya ya Bapak Ibu ya.
dari Facebook, ya, kemudian YouTube ya, dan TikTok, dan satunya tadi itu apa tadi? Instagram, IG ya. Wah, ini kalau ini sudah mainan anak muda sih memang. Kalau kita yang mungkin bisa sih, tapi tidak terlalu ya. Nah, baik. Jadi ini ada sedikit melalui menurut Pak Ahmad Sarif ini generasi lama tahan banting, kalau anak sekarang sangat rentan. Berarti mungkin sama seperti itu ya Bu, seperti yang tadi yang HP tadi ya, karena katanya kalau sekarang HP gitu ya, rawan itu, rawan rentang. Kalau dibanting kayaknya tuh udah harapan sudah tidak kuat ya. Nah, Iya. kemudian saya cek lagi ada pertanyaan di sini ya. Alhamdulillah luar biasa, banyak yang mengucapkan terima kasih materinya dari Pak Dudi dan Ibu Ani ya. Untuk materi nanti saya share ya Bapak Ibu sebentar. Kemudian ini ada dari Ibu Marlina ya, SMP Negeri 2, apa ini, Muara Jawa atau Muara apa ini. Nah, koneksi batin antara orang tua yang bermasalah dengan rumah tangganya dan anak yang menjadi korban dari permasalahan mereka menjadi tantangan untuk membuat profil pelajar Pancasila dimiliki dan menjadi karakter bagi anak. Bagaimana kita sebagai guru membuat anak tidak menjadikan permasalahan orang tua sebagai pemakluman dari sikap mereka yang jauh dari ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Nah, ini silakan Bu Ani. Jadi ya bahasanya broken home kali ya gitu gampangnya. Terus bagaimana nih kita sebagai guru nih untuk membuat anak itu tidak menjadikan permasalahan orang tuanya itu sebagai maklumnya kita ya gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali ya. Karena pada dasarnya mungkin hampir semua, termasuk di SD saya juga ada keluarga yang broken home, itu luar biasa efeknya untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bagaimana caranya kita sebagai bisa menjembatani supaya anak ini tidak terpengaruh dari apa namanya ini broken home tersebut ya. Tentu di sini mungkin kalau saya katakan kita sebagai guru memiliki masing-masing cara untuk mengatasi hal ini. Kita sudah bagaimana kita sudah belajar luar biasa ketika kita melakukan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada termasuk tadi yang dikatakan oleh disampaikan oleh Pak Dudi ya tentang budaya positif, bagaimana kita bisa mungkin di sini kita bisa melakukan 5 apa tadi Pak Dudi ya maaf Kebutuhan dasar atau ini 5 posisi. 5 posisi ya, 5 Iya. posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sih lebih senang menggunakan kita sebagai teman karena anak-anak sekarang ini luar biasa. Untuk pemikirannya saja sama seperti HP, saya bilang kan, kalau kita itu tidak cepat untuk mengikuti perkembangan anak, kita yang akan tersisih begitu kan. Nah, posisinya di sini bagaimana kita sebagai teman tersebut bisa mengajak si anak tadi yang bermasalah itu melakukan pendekatan, menanyakan, mungkin lebih ke segitiga restitusi ya, sehingga apa yang menjadi masalahnya di rumah tidak terbawa di sekolah. Bagaimana kita memberikan semangat kepada anak tersebut agar dia tetap optimis bisa mengikuti pendidikan sampai akhir seperti itu. Mungkin juga kita bisa sedikit ikut campur ya untuk orang tua karena ini sangat berpengaruh untuk anak-anak begitu kan perkembangan mereka. Kalau kita misalnya kita biarkan saja acuh-acuh seperti itu mungkin ya akhirnya anak-anak tadi tidak akan bersemangat, bisa lebih fatal tidak melanjutkan sekolah dia begitu. Mungkin di sini teman-teman bisa menambahkan untuk tadi kan di sini saya lihat Bu Lili luar biasa untuk pemaparan, bisa bantu saya untuk menjawab karena saya rasa untuk permasalahan ini bisa kalau hanya saya memiliki ilmu yang sangat sedikit, siapa tahu teman-teman di sini yang sudah jam terbangnya sangat luar biasa bisa memberikan sedikit bantuan untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Gitu sih dari saya Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu Ani Nurbani.
Jadi mungkin membangun komunikasi antara kemitraan ya tadi disampaikan Iya. juga Bu Ani Nurbani di PowerPoint-nya. Jadi kemitraan keluarga ya, sekolah sama peserta didik, artinya guru dengan siswa dengan keluarga itu memang perlu dibangun komunikasinya sehingga permasalahan nanti tentang yang broken home nanti bisa teratasi dengan kita menyampaikan ke orang tuanya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi membangun mitra memang komunikasi sangat penting ya, cycle atau lingkarannya. Iya, betul sekali Silak, Bapak. ya, silakan Pak Basri mungkin untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam para guru penggerak sekalian yang ada di dalam Zoom meeting ini. Selamat malam Ibu Ani. Materinya sangat menarik sekali Terima kasih dan Bapak. saya sangat tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan. Yang ingin saya Halo Pak, sepertinya gangguan jaringan kayaknya. Karena di Samboja juga mulai hujan ini Bapak Ibu. Iya. Bersyukur Baik tidak Bapak mati Ibu, lampu. untuk ya baik untuk link presensi Bapak Ibu sudah ada di grup di Zoom meeting ya, di chat, kolom chat. Sama juga dengan link join untuk di grup webinar GPA 5 ya Bapak Ibu juga ada. Jadi di grup WA webinar itu akan diberikan informasi mengenai webinar ini ya, grup penggerak, terus ada edisi keberapa dan seterusnya juga akan diberikan ke segera. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat atau raise hand. Sementara saya masih mengirimkan materi PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak jika tidak terdengar hujan lebat Pak. Iya, hujan lebat. Bentar ya. Saya kirimkan dulu. Oke, bentar. Saya lagi sedang mengirim ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat ya sambil menunggu PowerPoint-nya dikirimkan ya. Nanti insya Allah kita kirimkan juga PowerPoint materinya yang berada di webinar GPA 5 ya. Bapak Ibu jangan khawatir. Silakan yang bagi mengisi link presensinya silakan diisi Bapak Ibu. Ini posisi sudah yang pertama, PowerPoint segitiga restitusi sudah selesai ya Bapak Ibu. Tinggal materi kedua dari Ibu Nurbani, PowerPoint webinar GPA 5 sesi 8. Kalau yang tadi dari Pak Dudi PPT segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan sambil menunggu proses PowerPoint-nya berjalan ya, kita lebih baik foto bareng sambil ini ya, kita open kamera dulu. Silakan Bapak Ibu yang masih bisa ya, karena cuaca juga sudah mengajak untuk beristirahat ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa Malina SMP 2 Marakaman ya. Silakan Bu Lina Marlina untuk mengisi di kolom chat, nanti di copy paste dulu Ibu ya. Oke, saya screenshot dulu Bapak Ibu di pertama ya. Ini mohon maaf tadi dari Bapak Dr. Andes Haji Suwarno MM duluan live Bapak Ibu karena ada kegiatan. Baik, saya screenshot di pertama ya. Di 1, 2, 3 Bapak Ibu.
Set dulu. Ada yang kedua. 1, 2, 3. Iya. Nah, sudah. Nanti bagi yang berkesusahan untuk mengisi di presensi, Bapak Ibu bisa menghubungi admin webinar kita di grup WA, ada namanya Ibu Jumiati, nanti bisa japri ke beliau ya Bapak Ibu. Posisinya ini ya, saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah webinar Guru Penggerak Angkatan 5 edisi ke-8 ini dengan pemateri keren dan hebat kita pada malam hari ini dengan tema segitiga restitusi ya, dari Bapak Dudi Kuntoro, kemudian dari P3 ya, profil pelajar Pancasila dengan mewujudkan peserta didik yang cerdas karakter sudah berjalan lancar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan guru penggerak angkatan 5 dan juga pengajar praktik yang telah memberikan ilmu juga kepada kita semua dalam loka karya dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya yang digagas oleh guru penggerak angkatan 5 rekan-rekan CG, rekan-rekan GP dari saya Bapak Ibu. Alhamdulillah PowerPoint-nya sudah masuk ya Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan kita bagikan juga di grup WA. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi